Oke, teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi kali ini ada berita yang cukup menggemparkan sepak bola ASEAN. Ya, datangnya dari sepak bola Malaysia, tetangga kita, teman-teman. Dimana tadi malam ada info yang cukup buat kita kaget, geger. Kabarnya FAM dan juga 7 pemain naturalisasi dari Malaysia itu disanksi sama FIFA. Ya, jadi terkait dengan pemalsuan dokumen 7 pemain yang baru saja dinaturalisasi oleh Malaysia. Di sana ada nama-nama besar seperti Facundo Garces, kemudian si Holgado juga, dan ada 5 pemain yang lainnya, dan membuat kita semua kaget. Dan ya, tentu saja rumor yang selama ini dianggap hoax oleh teman-teman dari Malaysia, ternyata ini menjadi sebuah kenyataan dan pukulan telak untuk sepak bola Malaysia, yang mana mereka itu baru saja mau bangkit, mau bersaing dengan Indonesia, tetapi mereka dapat satu sanksi yang cukup menggemparkan dari FIFA, di mana mereka disanksi berat oleh FIFA. So, seperti apa tanggapan dan reaksi dari netizen Indonesia dan Malaysia? Mari kita simak sama-sama. Let's go. FIFA resmi menjatuhkan sanksi terhadap Football Association of Malaysia (FAM) dan 7 pemain atas dugaan penggunaan dokumen palsu untuk naturalisasi. FAM dijatuhi denda besar, sementara para pemain yang terbukti terlibat diskors selama 12 bulan dari segala aktivitas sepak bola. Langkah ini merupakan bentuk penegakan aturan integritas FIFA dalam memastikan bahwa proses naturalisasi dan eligibilitas pemain berlangsung jujur dan transparan. Sanksi ini juga memberikan sinyal tegas bahwa pelanggaran administrasi seperti pemalsuan dokumen tidak akan ditolerir dalam skala dunia. Jadi selama ini ketika kita bicara soal naturalisasi antara Indonesia dan Malaysia, itu ada memang sedikit perbedaan ya teman-teman, di mana Indonesia sangat transparan ketika melakukan naturalisasi pemain keturunan. Itu kita cukup transparan, bukan hanya cukup tapi sangat-sangat transparan, yang mana asal usul dari pemain yang akan dinaturalisasi itu jelas. Tetapi beda dengan tetangga kita Malaysia, di mana ketika mereka menaturalisasi pemain itu ada hal yang cukup janggal, dan selama ini kita itu berpikir bahwa pemain-pemain yang dinaturalisasi oleh Malaysia ini sebenarnya mereka tidak punya garis keturunan Malaysia, karena agak tidak masuk akal di mana pemain-pemain dari Amerika Latin itu bisa menjadi warga negara Malaysia dengan alasan mereka punya garis keturunan Malaysia. Nah, akhirnya yang selama ini dianggap hoax, netizen-netizen Malaysia bilang orang Indonesia itu membuat satu kebohongan publik, dan tadi malam itu terbukti bahwa memang FIFA itu mendengar kalau Malaysia ini melakukan pemalsuan dokumen terhadap pemain yang mereka naturalisasi. 7 itu teman-teman, ada 7 pemain yang mereka naturalisasi. Rupanya dokumen yang dimasukkan ke FIFA itu semua palsu. Jadi mereka mengada-ada dokumennya. Jadi ya wajar kalau disanksi sama FIFA. Nah, selama ini kan mereka menganggap kita itu melakukan hoax ya, iri dengan Malaysia, benci dengan Malaysia. Padahal sebenarnya kita cuma bertanya, pemain-pemain yang dinaturalisasi ini garis keturunannya itu dari mana gitu kan? Karena tidak jelas. Beda dengan Indonesia, ketika ditanya ke kita supporter, ini asal pemainnya dari mana, kita bisa jelaskan. Coba bertanya ke netizen Malaysia atau supporter Malaysia, mereka justru tidak tahu asal usul pemain itu dari mana. Nah, itulah yang menimbulkan kecurigaan. Jangan sampai bule lagi liburan itu dinaturalisasi, dan terbukti sekarang mereka disanksi. Serius meh, FAM di-ban FIFA di atas pemalsuan dokumen? Jom aku kongsikan. FAM telah mengesahkan info rasmi tentang berita didenda FIFA, termasuk 7 pemain heritage Harimau Melaya adalah legit guys. Tetapi FAM diberi masa 10 hari untuk membuat rayuan membela diri di atas kesalahan tersebut, dan FAM telah menyatakan segala proses naturalisasi mengikut SOP ditetapkan FIFA. So kita Jadi ya mereka masih diberi kesempatan 10 hari untuk ajukan banding teman-teman. Nah, selama ini kan teman-teman dari Malaysia bilang naturalisasi itu sesuai dengan SOP-nya FIFA gitu, sesuai dengan standarnya FIFA. Pertanyaannya sekarang, standar yang mana kan begitu? Kalau teman-teman dari Malaysia bilang itu standarnya FIFA, loh kenapa sekarang disanksi begitu?
Kenapa ada pemalsuan dokumen? Artinya mereka ini tidak eligible, artinya mereka tidak punya garis keturunan Malaysia. Garis keturunan Malaysia yang selama ini dibilang sama netizen Malaysia itu, supporter Malaysia, rupanya itu hanya akal-akalannya mereka. Supaya apa? Supaya timnas mereka ini bisa bersaing dengan negara-negara seperti Thailand, seperti Filipina, termasuk Indonesia yang menjadi musuh bebuyutan El Clasico di Asia Tenggara. Jadi ya untuk timnas Malaysia siap-siaplah kalian ini ya tidak bisa bersaing dengan Indonesia. Jadi betul juga yang kita bilang selama ini, mereka kalau mau bersaing dengan Indonesia berat, susah, karena memang mereka selalu di bawahnya kita, dan sekarang terbukti, bukan hoax ya, terbukti. Karena kita dalam naturalisasi ini harus benar hati-hati, ya kita tidak mau menghalalkan segala cara. Prototipe yang kita sudah sukses selama ini bahwa mereka bergabung karena kecintaan kepada tentu merah putih. Nah itu dia teman-teman. Jadi jelas bahwa kita punya pemain-pemain ini, mereka punya garis keturunan itu jelas gitu, dan mereka itu tidak ada paksaan atau bayaran ke mereka gitu kan. Mereka dengan sepenuh hati karena cinta, mereka meyakini bahwa mereka itu orang Indonesia, setengah dari darahnya mereka itu orang Indonesia. Nah beda dengan tetangga kita Malaysia, justru mereka mengada-ada, dengan kata kasarnya mereka memalsukan dokumen dari 7 pemain naturalisasinya mereka. Wah gila ini. FIFA resmi hukum FAM dan 7 pemain terkait pemalsuan dokumen. Yap, sebanyak 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia resmi mendapatkan sanksi dari FIFA. Di mana 7 pemain tersebut adalah Joao Figueiredo, Hector Gabriel, Facundo Garces, Imanol, Rodrigo dan Jones Irazabal atas pelanggaran pasal 22 Kode Disiplin FIFA FDC tentang pemalsuan. Dan atas pelanggaran itu FAM diwajibkan membayar denda sebesar 350.000 franc Swiss atau sekitar 7,3 miliar rupiah kepada FIFA. Sementara 7 pemain ini juga dijatuhi sanksi, yaitu larangan beraktivitas dalam semua kegiatan sepak bola selama 12 bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan keputusan. Yang artinya 7 pemain naturalisasi dari timnas Malaysia ini akan dinonaktifkan selama 12 bulan ke depan dan tidak akan bisa membela timnas Malaysia. Waduh, kok jadi begini ya guys, pemain naturalisasi dari Malaysia. Padahal kita baru aja senang kalau timnas Indonesia tuh mempunyai saingan yang cukup sepadan di Asia Tenggara. Ternyata pemain naturalisasinya dokumennya palsu semua. Waduh, gimana ini? Kalau menurut kalian gimana guys? Inilah akibat kesombongan teman-teman, dimana ketika mereka menghajar Vietnam 4-0, sombongnya bukan main. Aduh, ngeri itu minta ampun. Mereka sampai olok-olok kita kan, pada saat yang sama kita kena hantam dari Jepang itu kan 6-0 kan. Mereka itu dengan bangganya mereka bilang bahwa tutorial gol itu ada di kita. Ya tutorial golnya dari pemain ilegal, bagaimana? Saya tak tahu betul ke tak apa yang saya baca ni. Pemain-pemain warisan Harimau Malaya digantung. Dilaporkan FIFA menggantung pemain-pemain ini sebab dokumen palsu. FAM kena bayar denda, diorang pun kena bayar denda. Setakat saya rakam video ni, tak ada lagi official statement daripada FAM. Geng, kalau benda ni betul kan geng, aku tak macam speechless lah. Apa pendapat? Ya, kita tunggulah kabar dari Malaysia nanti seperti apa. Tapi memang ini berita sudah heboh. Bahkan media-media yang terverifikasi di Indonesia pun sudah memberitakan bahwa Malaysia kena sanksi berat dari FIFA, di mana pemain-pemain itu dilarang melakukan aktivitas di dunia sepak bola selama 12 bulan dan denda yang cukup besar untuk ya FAM, Federasi dari Malaysia. Kita tunggulah berita resmi dari Malaysia ya, tanggapannya seperti apa, karena mereka masih dikasih kesempatan 10 hari untuk banding ke FIFA gitu ya. Jadi kita tunggu nanti berita selanjutnya. Bayangkan, baru saja bermimpi membela negara, kini karier 7 pemain Malaysia hancur dalam sekejap. Gabriel Arocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, John Iraurgi, dan Hector Serrano semua dijatuhi sanksi FIFA karena pemalsuan dokumen. Mereka dilarang bermain sepak bola selama 12 bulan penuh. Tak hanya itu, FAM kena denda 7,3 miliar rupiah dan tiap pemain harus bayar 42 juta rupiah. Tapi yang lebih berat, masa depan mereka belum jelas. Setelah hukuman, FIFA Tribunal baru akan memutuskan apakah mereka benar-benar sah jadi pemain Malaysia atau semua ini berakhir sia-sia. 1 tahun tanpa sepak bola bisa jadi awal kebangkitan atau titik akhir karier mereka. Ya, gitu semua tergantung dari keputusan FIFA nanti ya. Tapi kita sekarang lihat dulu sanksi yang diberikan sama FIFA ini sebenarnya cukup berat ya. 1 tahun tanpa aktivitas di dunia sepak bola dan denda 42 juta rupiah untuk pemain. Yang lebih berat itu kayak FAM-nya lah. Nanti ini misalkan mereka itu bandingnya itu ditolak,
apakah nanti FIFA akan membuat Malaysia ini nanti sanksinya itu turun peringkat kah, atau kemenangan atas Vietnam nanti dibatalkan atau seperti apa? Ya seharusnya kita lihat nanti ya, FIFA itu buat keputusan seperti apa. Nanti kita lihat saja pemain-pemain ini apakah masih bisa bermain untuk Malaysia atau justru mereka ya terkatung-katung nanti. Ini karena kan mereka sudah bermain sekitar 2-3 match ya untuk Malaysia. Nah, nanti setelah misalkan sanksi ini dan benar-benar mereka ini melakukan pemalsuan dokumen dan tidak sah bermain untuk Malaysia, pertanyaannya apakah mereka akan kembali menjadi warga negara ke negara mereka masing-masing, Argentina ya kan, atau seperti apa ini? Aduh, menarik sekali nantinya. Malaysia bakal dihukum FIFA. Bukan hoax lagi nih. Aku sampai sekarang masih ada rasa tak percaya, masih ada rasa sedih, kecewa, marah. Kes Malaysia kena ban ni, kena denda dengan FIFA ni bukan kes yang kecil tau. Kita ni sekarang ni, kau faham tak, boleh dikatakan akan dihukum kerana pemalsuan dokumen. Sedih abangnya ni. Cuba untuk cuba untuk menidakkan, tapi kita kena faham yang sekarang ni Malaysia di side yang salah. Sebab bukannya benda ni dalam siasatan tau, tapi dah boleh kata yang Malaysia dah dihukum, macam bukanlah dihukum, maksudnya dah kata macam FIFA bagi statement yang Malaysia ni salah. Sekarang buktikan yang korang tak bersalah. Andai kata benda ni betul lah, aku sendiri mengutuk keras perbuatan FIM yang memasukkan dokumen 7 pemain. Yes, kita memang nak menang. Aku pun memang nak menang. Aku nak yang terbaik untuk pasukan dengan aku, tapi bukan dengan cara ni. Lebih baik kita kalah dengan cara yang adil daripada menang dengan cara yang macam ni. Betul bang. Jadi sebenarnya ini teman-teman dari Malaysia, supporter ya, netizen ini, mereka sebenarnya kecewa juga dengan Federasi Sepak Bolanya Malaysia. Karena apa? Mereka itu mau supaya Malaysia itu menang itu dengan cara yang bersih. Kalaupun kalah ya kalah terhormat, seperti Indonesia lah. Tapi sekarang mereka itu sebenarnya menang. Betul, mereka menang 4-0 lawan Vietnam. Menang terus mereka ya dalam beberapa pertandingan terakhir. Mereka tuh menang lawan Singapura, lawan Palestina mereka menang. Jadi mereka tidak pernah kalah. Ya tapi dengan adanya berita bahwa Malaysia melakukan pemalsuan dokumen 7 pemain ini, ya membuat akhirnya teman-teman dari Malaysia berpikir ya seharusnya menang tidak dengan cara yang kotor juga begitu kan. Harusnya dengan cara yang bersih. Betul juga. Tapi aku masih percaya yang please buktikan yang benda ni tak betul. Buktikan yang Malaysia di jalan yang benar. Bagi balik kepercayaan aku. Aku rasa rata-rata penyokong bola sepak Malaysia dia menyokong Harimau Malaya. Walaupun sebelumnya ada isu yang pemain warisan ni, projek pemain warisan ni tak semua yang support apa. Tapi bila mereka buktikan yang kita mampu, tapi tiba-tiba muncul pula kes macam ni. Santai bang, masih ada 10 hari untuk Malaysia untuk membuktikan diri bahwa mereka tidak melakukan kesalahan. Mereka masih punya waktu untuk mengajukan banding dan membuktikan bahwa pemain-pemain yang mereka naturalisasi selama ini, 7 pemain terbaru yang mereka naturalisasi, itu semua punya garis keturunan Malaysia tanpa disetting, tanpa dipalsukan, dan mereka benar-benar punya darah Malaysia dari orang tuanya, entah itu kakek, nenek, atau dari ya orang tuanya, gitulah ya. Karena kalau kita lihat mengacu kepada Indonesia, ya pemain-pemain kita semua ini memang ada banyak di luar ya. Bukan hanya yang selama ini kita naturalisasi, ada balasan pemain, tapi ada banyak pemain-pemain keturunan Indonesia yang di luar itu bermain di luar. Mereka memang punya garis keturunan Indonesia. Ada yang dari kakeknya, neneknya, orang tuanya, bapak mamanya, ada yang dari buyutnya. Dan pernah Indonesia itu batal
menaturalisasi pemain karena dia punya garis keturunan itu tidak eligible lah dari buyutnya si Maurice Mohinoke kalau saya tidak salah. Kalau saya salah boleh dikoreksi ya. Jadi ya kalau Malaysia mau supaya tetap bersaing dengan Indonesia, buktikanlah ke FIFA bahwa ya yang mereka lakukan selama ini naturalisasi pemain itu sudah sesuai dengan regulasi FIFA, karena standar tertinggi untuk sepak bola dunia ada di FIFA. Jadi kalau tidak sesuai dengan aturan FIFA ya dapat sanksi. Dan kalau sanksi ini benar-benar dikeluarkan sama FIFA, berarti ada yang salah dengan Malaysia. Ya sesederhana itu sebenarnya. Malam semalam kita dapat satu berita yang sangat panas, sangat sensasi, sangat dahsyat. Dan kalau betul lah berita ni adalah realiti, ini memberi tamparan yang sangat-sangat hebat untuk orang Malaysia. Sangat menyedihkan guys. Yang mana FIFA telah pun mengeluarkan statement rasmi yang Malaysia akan dihukum disebabkan Malaysia memalsukan dokumen untuk ketujuh pemain warisan kita. Okey. Jadi sebenarnya waktu berita tu keluar malam semalam, aku tak tidur lagi pun, sebab ada yang kata aku dah tidur. Aku lebih kepada nak betul-betul fahamkan statement FIFA ni sendiri, dan juga aku nak tunggu reply daripada FAM ataupun TMJ sendiri, which is kita dapatlah statement daripada FAM. Jadi video kali ni aku akan jelaskan secara terperinci apa benda yang sebenarnya berlaku. So kalau korang belum follow lagi akaun ni, nakkan info-info macam ni, korang tekan butang follow dekat sini dan butang tekan follow-nya jangan lupa. So beberapa bulan lepas FIFA sendiri yang dah accept ketujuh pemain ni sebagai pemain warisan Malaysia. Tapi malam semalam FIFA keluarkan statement, diorang tukar balik lah, yang mana diorang tolak dan diorang kata dokumen tu adalah palsu sebab diorang dapat komplain. Jadi ramailah yang berteka-teki siapa yang komplain kan, orang Malaysia, orang Indonesia ke, orang Vietnam ke, PSSI ke. Aku sangat confident yang kenapa menyalahkan negara lain gitu, sampai bawa-bawa Vietnam, Indonesia lah gitu kan. Iya, karena kita melihat kalau benar-benar itu betul ya dari Indonesia, PSSI orang Indonesia atau Vietnam yang komplain ke FIFA misalkan begitu ya. Seandainya betul ya orang-orang dari luar Malaysia yang komplain. Ya karena kita melihat ada sesuatu yang janggal di naturalisasinya Malaysia gitu. Ya kalaupun ini diiyakan sama FIFA dan sanksinya dikeluarkan tadi malam, artinya memang ada yang salah begitu, bukan berarti ada yang komplain atau segala macam. Kalau FIFA sebelumnya itu menerima dan sekarang dia bilang itu pemalsuan dokumen dan menolak, pertanyaannya memangnya di FIFA cuma satu orang? Iya kan? Itu kan ada banyak orang-orang di FIFA sana itu. Yang komplain tu adalah Vietnam sendiri. Sebab apa? FIFA bagi tahu dalam statement dia, selepas Malaysia berlawan dengan Vietnam dekat third round qualifier, barulah diorang dapat komplain. Maknanya ialah Vietnam dah kalah, dah kena bantai 4-0. Jadi agak make sense lah untuk diorang yang komplain. Sebenarnya kalau ada yang komplain, ada yang mengadu domba, tak ada masalah pun. Okey, bagi aku tak ada masalah. Sebab kalau kita di jalan yang benar, buat apa kita nak takut? Buat apa kita nak goyang? Kalau ketujuh pemain ni betul ada darah Malaysia, betul pemain warisan Malaysia, buat apa kita nak takut? Orang komplain pun kita nak takut. Kita tak perlu nak takut lah, sebab kita ada bukti kukuh. Betul tak? Betul. So sekarang ni FIFA kenakan hukuman kepada Malaysia, yang mana hukumannya adalah 350,000 CHF. Okey, CHF adalah currency untuk negara Switzerland. Sebab main HQ FIFA rupanya dekat Zurich, dekat Switzerland. Sebab itulah dia menggunakan mata wang CHF. And then pemain-pemain sendiri aku rasa dapat hukuman yang lagi dahsyat guys, sebab kena hukum 2,000 CHF and then tidak boleh bermain selama 12 bulan, 1 tahun tak boleh bermain untuk kelab dan juga negara. Okey, ini satu impak yang sangat dahsyat lah. Okey, sebab player-player ni ada yang main dekat La Liga contohnya, Facundo Garces, ada juga yang bermain untuk JDT. Maknanya JDT pun dapat tamparan yang hebat lah daripada berita ni. Dan satu lagi berita, kemenangan Malaysia terhadap Vietnam itu hari tak akan dikira, dan ia akan menjadi satu straight 3-0 lah daripada Vietnam. Okey, satu lagi berita sedih. Tapi ada satu benda yang ramai orang tak perasan. Maksudnya kemenangan
4-0 ya waktu itu, artinya jadi milik Vietnam dong. Coba kita ulang sekali lagi. Artinya jadi miliknya Vietnam kah? Hukuman yang lagi dahsyat guys, sebab kena hukum 2000 CHF and then tidak boleh bermain selama 12 kita bulan. Lihat ulang ya teman-teman. 1 tahun tak boleh bermain untuk kelab dan juga negara. Okey, ini satu impak yang sangat dahsyat lah. Okey, sebab player-player ni ada yang main dekat La Liga contoh, Facundo Garces. Ada juga yang bermain untuk JDT. Maknanya JDT pun dapat tamparan yang hebat lah daripada berita ni. Dan satu lagi berita, kemenangan Malaysia terhadap Vietnam itu hari tak akan dikira dan ia akan menjadi satu straight 3-0 lah daripada Vietnam. Artinya kemenangan Malaysia waktu itu tidak dihitung. Dan itu menjadi kemenangannya Vietnam karena mereka disanksi. Kenapa mereka kemenangan 3-0 ini menjadi miliknya Vietnam? Karena pemain-pemain yang sekarang disanksi itu waktu itu bermain untuk Malaysia. Jadi ya wajar kalau kemenangan itu milik Vietnam sekarang. Okey, satu lagi berita sedih. Tapi ada satu benda yang ramai orang tak perasan, statement bawah sekali daripada FIFA. Okey, sebab ramai yang rasa macam ini memang dah totally confirm lah. Sebenarnya FIFA memberi masa untuk Malaysia selama 10 hari untuk appeal this decision. Okey, banding lah ya, mengemukakan rayuan lah. Okey, maknanya sekarang setakat ni memang kita tengah sedih, kita memang risau, kita tengah khawatir, tapi kita masih lagi ada sedikit harapan untuk menukar keputusan ini. Malaysia, TMJ semua ada 10 hari untuk memberikan jawapan, memberikan dokumen-dokumen yang membuktikan ketujuh pemain tadi memang ada darah Malaysia. Dan kalau korang perasan, beberapa hari lepas TMJ sendiri dah keluarkan statement ataupun dia dah bagi hint yang memang ada pihak yang cuba untuk sabotaj projek Harimau Melaya lah. Maknanya dari segi komplain tu tadilah. Tapi aku rasa tak ada masalah pun dia nak komplain ke apa. Sebab kalau kita betul, kita betul. Cuma takutnya kita betul, tapi FIFA tu sendiri adalah satu entiti yang korup dan dia kata benda tu salah. Okey, sebab kita kena mengaku yang selama ni FIFA tu pun tak adalah betul sangat, kan? FIFA tu sendiri korup. Aku just harap kebenaran akan ditegakkan lah. Okey, yang paling penting sekarang ni of course adalah TMJ, sebab bukan Harimau Malaya sahaja yang mendapat impact, tapi JDT itu sendiri, sebab JDT pun dah ada beberapa player warisan kan. So kalau player-player ni tak main 12 bulan, JDT sendiri akan kena impact yang besar. Alright, so itu saja pasal berita ni. Memang panjang sikit video ni untuk aku explain everything. Kalau dalam masa 10 hari ni lepas kita dah hantar rayuan dan rayuan itu diterima, maka tak ada apa-apa lah. Okay, tapi guys, kalau rayuan ini ditolak, kalau betul kita semua dapat hukuman, kalau betul kita palsukan dokumen, ini adalah satu benda yang paling memalukan dalam sejarah bola sepak Malaysia. Ya betul teman-teman, kalau misalkan terbukti ketika mereka banding ditolak dan mereka terbukti melakukan pemalsuan dokumen, betul ini salah satu hal yang memalukan untuk sepak bola Malaysia dan terkhususnya ASEAN ya teman-teman. Sebenarnya di ASEAN sudah pernah ada ya, Timor Leste 2018 lah kalau saya tidak salah, itu ada pemain-pemain Brazil yang bermain untuk Timor Leste tetapi rupanya tidak punya garis keturunan Timor Leste, tidak eligible lah. Dan sekarang Malaysia yang terkena kasus yang sama dan ya masih punya waktu 10 hari lah untuk FAM untuk berpendapat, mengajukan banding kalau mereka tidak bersalah di proses naturalisasi ini. Ya betul si Abang Wibro ini bilang mau ada yang komplain ke tidak ke atau apapun itu, selagi mereka melakukan sesuatu hal yang benar ya pastinya nanti itu akan menjadi kebenarannya mereka begitu ya. Tetapi kalaupun mereka melakukan kesalahan dan terbukti mereka melakukan pemalsuan, ya sangat-sangat memalukan. Dan sekali lagi yang menjadi kecurigaan orang-orang Indonesia selama ini yaitu terbukti, bukan hanya sekedar kecurigaan hoax, tetapi memang terbukti kalau Malaysia melakukan pemalsuan dokumen dan mengada-ada pemain-pemain ini. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Malaysia dan Indonesia soal berita yang cukup menggemparkan, di mana
Malaysia katanya itu melakukan pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi. Dan untuk timnas Indonesia bulan depan kita akan bermain di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, dan kita doakan juga supaya timnas kita bisa dapat hasil yang terbaik dan lolos ke Piala Dunia, karena kalau kita sampai lolos ke Piala Dunia kita jadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang bermain di Piala Dunia, dan itu ya satu hal yang hebat lah, luar biasa lah untuk sepak bola Asia Tenggara, karena sekarang semua mata di Asia Tenggara tuh melihatnya cuma satu tim, Indonesia. Ya, jadi kalau Indonesia mampu melaju ke Piala Dunia, maka Indonesia menjadi titik balik ya perubahan sepak bola Asia Tenggara, dan bisa saja menjadi role modelnya negara-negara lain di Asia Tenggara untuk sepak bolanya semakin maju sama seperti Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton, dan sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.